kita mulai ya, seperti biasa kita berdoa dulu karena ada belajar ya. Kita harus berdoa sebelum mulai belajar agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan kuliah kita pada malam hari ini diberikan kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Kita akan belajar pada malam hari ini ya, kreativitas dan inovasi produk dengan konsep 4P ya. Apa sih yang dimaksud 4P? 4P di sini bukan marketing mix, bukan bauran pemasaran ya, tapi 4P terkait dengan kreativitas dan inovasi ya. Ya. Kreativitas dan inovasi produk dengan konsep 4P ya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, apa sih yang dimaksud 4P? Kita pelajari dulu ya ini ya. Kita ulas kembali ya, apa sih yang dimaksud kreativitas dan inovasi ya. Sebentar kita bahas sebentar ya. Nanti lanjut kita pelajari apa yang dimaksud 4P. Oke, Kak Tamara bisa minta tolong dibacakan apa yang dimaksud kreativitas dan inovasi. Baik, Ibu. Pengertian kreativitas dan inovasi. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan berpikir di luar kebiasaan. Kreativitas menciptakan ide. Inovasi adalah penerapan ide-ide kreatif menjadi suatu yang baru dan memberikan nilai tambah. Inovasi mewujudkan ide. Ya, oke, terima kasih sudah dibacakan. Jadi kreativitas, ini saya ulangi ya, biar teman-teman lebih paham lagi ya. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide baru ya. Dan kreativitas itu menciptakan ide intinya ya. Dan inovasi adalah penerapan dari ide-ide kreatif menjadi sesuatu yang baru dan memberikan nilai tambah. Jadi intinya inovasi itu mewujudkan ide. Kalau kreativitas itu menciptakan ide, nah ini kreativitas ya. Kalau inovasi mewujudkan ide, bagaimana sih dari ide tersebut diwujudkan itu inovasi ya. Oke, kalau ini kita percepat saja. Kalau perbedaannya di sini ya, kreativitas itu merupakan kemampuan untuk menciptakan hal baru, baik itu ide, gagasan, atau solusi. Sedangkan inovasi merupakan penerapan ide-ide kreatif menjadi praktik nyata. Ya, dan seterusnya nanti teman-teman baca ya, nanti saya bagikan ya. Bagikan di pertemuan ke-6 ya. Harusnya ini pertemuan ke-6 ya, karena tanggal 7 itu sudah UTS ya. Jadi perbedaan dan hubungannya, jadi perbedaannya di sini kreativitas adalah proses menghasilkan ide. Jadi inovasi adalah proses menerapkan ide. Ya ini ya. Kemudian hubungannya, kreativitas adalah langkah awal dan inovasi adalah langkah selanjutnya. Jadi langkah awalnya itu kreativitas, nah, inovasi itu adalah langkah selanjutnya. Jadi inovasi membutuhkan kreativitas, tetapi kreativitas tidak selalu menghasilkan inovasi. Ini contohnya saja ya. Ya, contohnya kreativitas itu adalah memikirkan ide untuk menciptakan aplikasi belanja ya. Nah, bagaimana sih caranya untuk menciptakan aplikasi belanja gitu ya, yang mudah gitu untuk pelanggan atau customer. Nah, untuk belanja, aplikasi belanja online, bagaimana sih caranya? Nah, ini adalah kreativitas. Kemudian inovasi adalah meluncurkan aplikasi belanja online dan menggunakannya untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Jadi kreativitas itu adalah angan-angan yang masih ada di otak gitu ya. Ya belum menjadi nyata, belum menjadi kenyataan, belum terlaksana. Kalau inovasi adalah mewujudkan tadi ide atau gagasan bisnis tadi ya. Kalau teman-teman misalnya memiliki ide, aku ingin jualan jualan apa gitu. Jualan lain daripada yang lain. Nah, jualan apa misalnya ya teman-teman ingin menjual makanan ya. Makanan itu kalau dimakan itu di situ rasanya ya ada rasa stroberi, rasa melon, rasa pandan misalnya ya, kue misalnya. Jadi kalau digigit itu berasa 3 rasa misalnya gitu ya. Nah, itu belum diwujudkan, baru ide dalam pikiran ya, gitu ya. Baru ide ya, itu kreativitas. Nah, sekarang
Kalau inovasi ya, dimaksud di inovasi itu adalah yang tadi diwujudkan dari kreativitas ide bisnis tadi diwujudkan, itu meluncurkan aplikasi atau meluncurkan ide atau mewujudkan ide. Nah, itu inovasinya ya. Ingin membuat kue bolu dengan 3 rasa, rasa stroberi, pandan, coklat misalnya ya. Nah, itu ya. Jadi waktu digigit itu rasanya manis gitu. Ada rasa stroberi, ada rasa coklat, rasa pandan gitu. Ini gimana ya buatnya gitu. Jadi penasaran ya konsumen atau pelanggan, bagaimana buatnya ya? Kok bisa satu kue tapi rasanya kok bisa 3 rasa gitu. Nah ini ya. Nah kalau kreativitas tuh baru ide, belum dibuat, belum dilakukan, belum action. Kalau sudah dimenamakan inovasi itu adalah mewujudkan ide-ide yang ada dalam benak kalian atau dalam pemikiran. Itu ya. Jadi kreativitas itu ada idenya, inovasinya itu actionnya. Intinya begitu ya, biar mudah. Kemudian jenis inovasi di sini ada penemuan, pengembangan, duplikasi, sintesis ya. Sebelum kita ke 4P ya, gitu ya. Penemuan, pengembangan, duplikasi, sintesis ini adalah jenis inovasi ya. Bisa cepat ya teman-teman ya. Nah, penemuan ini adalah kreasi suatu produk berupa barang, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ini penemuan. Jadi benar-benar belum ada yang pernah menemukan sebelumnya, ya. Konsep ini cenderung dinamakan revolusioner. Jadi penemu, ya, gitu ya. Nah, contohnya di sini adalah penemuan pesawat terbang, telepon genggam, penemuan internet, penemuan komputer, penemuan permen coklat, dan sebagainya. Nah, ini adalah penemuan, dinamakan penemuan, atau seorang yang belum pernah, ataupun penemuan yang belum pernah dilakukan yang orang lain. Gitu. Ya, ini dinamakan, konsep ini dinamakan revolusioner. Gitu ya. Jadi, belum ada sebelumnya. Nah, ini penemuan. Kan tadi ini ya, jenis inovasi ya, ada penemuan, pengembangan, duplikasi, sintesis. Nah, kalau pengembangan ini adalah suatu produk berupa barang, jasa, atau proses yang sudah ada ya, namun dikembangkan ya agar lebih bagus lagi ya, lebih bervariasi lagi produknya. Ini pengembangan. Jadi produk yang ada dikembangkan. Nah, contohnya di sini Kerok yang melakukan pengembangan terhadap McDonald's ya. Jadi dia menciptakan drive-thru nih ya. Jadi tidak perlu ngantri gitu ya dengan turun dari mobil ya, cukup bisa dari kendaraannya, dari motor, dari mobil. Nah, dia tuh bisa melakukan transaksi ya di McDonald's-nya ini ya. Nah, ini contohnya. Kemudian Mark Zuckerberg ini penemu Facebook. Nah, ini juga dia tuh Mark itu bukan penemu media sosial, bukan penemu medsos. Cuma dia ingin mengembangkan di saat dia ingin bertemu dengan teman-temannya SMA zaman dulu, ini kisahnya gitu ya, teman-teman SMA, namun mereka sudah berpencar-pencar ya, ada yang di Amerika, ada yang di Jepang, ada Australia dan sebagainya. Dia ingin istilahnya bertemu dengan teman-temannya, namun dibatasi oleh jarak dan waktu, sehingga dia menciptakan aplikasi yang namanya Facebook. Namun Mark bukanlah penemu media sosial, bukan gitu, dan dia mengembangkan gitu. Mungkin teman-teman bisa mengembangkan suatu aplikasi gitu ya. Jadi selain Instagram, TikTok, mungkin teman-teman ada yang punya ide untuk mengembangkan aplikasi yang lebih keren lagi gitu, bisa. Nah, gitu, itu namanya mengembangkan. Jadi yang sudah ada dikembangkan agar menjadi lebih baik lagi, itu pengembangannya. Kemudian duplikasi itu menirukan suatu produk berupa barang, jasa, atau proses yang telah ada. Ini duplikasi ya. Jadi bukan semata meniru keseluruhannya, namun menambahkan sentuhan kreatif ya. Jadi dimodifikasi. Jadi adanya modifikasi duplikasi ya. Ya, jadi seperti kalau kita menyebutnya ATM ya, ambil, tiru, modifikasi, ini duplikasi ya gitu. Satu ilmu juga boleh, tapi tidak boleh kopas ya secara utuh gitu. Kalau kalian nanti membuat penelitian gitu ya, jangan kopas semuanya gitu, dari artikel ini dikopas, ditempelkan ya ke skripsi kalian nanti gitu, tapi diduplikasi atau ATM, ambil, tiru, modifikasi, jangan sama persis. Nah gitu ya teman-teman ya. Kemudian contohnya duplikasi seperti motor matic ya, ini ya banyak ya motor matic sekarang, beberapa merek ya gitu ya. Motor matic ya, ada Beat, Mio, dan sebagainya ya gitu, banyak ya motor matic ya. Kemudian produk-produk kecantikan juga banyak yang duplikasi ya.
Kemudian barang-barang elektronik seperti handphone, nah, televisi juga banyak ya, banyak sekali ya ini masuk duplikasi gitu ya. Kemudian sintesis, nah perpaduan konsep dan faktor-faktor yang ada sebelumnya menjadi formula baru, ini sintesis ya. Nah proses ini meliputi pengambilan beberapa ide atau produk yang ditemukan dan dibentuk menjadi produk yang dapat diaplikasikan dengan cara baru ya. Contohnya Starbucks, ini sintesis ya, yang memadukan konsep kedai kopi, working space, komunitas sosial ya, dan lain sebagainya dalam satu tempat. Nah bisa juga nanti teman-teman membuat kafe. Namun di kafe itu tidak hanya kita bisa nongkrong-nongkrong ngopi gitu sambil ngobrol sambil makan kue gitu. Nah, bisa juga nanti dipadukan ya. Jadi ada di situ ada salonnya misalnya ya, ada salon gitu, ada tempat potong rambut ya, mungkin ada tempat fitness bisa juga digabungkan di situ. Nah, gitu ya. Jadi selain kita cuma bisa bertemu teman di situ ngobrol sambil ngopi gitu ya, bisa juga nanti di situ ada untuk anak-anak misalnya ya, situ disediakan arena bermain misalnya contoh ya, jadi kafe keluarga gitu ya. Kalau ada yang pengen tadi ya ke salon ataupun potong rambut ya gitu ya, bapak-bapak misalnya ya, sambil ngopi gitu bisa lah kita sambil potong rambut misalnya ya. Jadi sintesis perpaduan konsep ya, uh, konsep bisnis di situ dijadikan menjadi satu konsep gitu, satu area gitu. Kemudian ini Alfamart juga mengembangkan Alpha X ya, dengan memadukan konsep antara minimarket, cafe dan working space ya dalam satu tempat. Ini bagus sekali konsepnya gitu ya teman-teman ya. Jadi misalnya bagi orang-orang sibuk yang apa bisnis gitu ya, nggak perlu kemana-mana, cukup datang ke satu tempat tersebut ya. Jadi semua kebutuhannya bisa terpenuhi. Nah itu ya, ini bagus sekali. Nah, teman-teman nanti ingin membuat inovasi yang kategori apa? Nah, gitu ya. Kategori penemuan, pengembangan, duplikasi, atau sintesis. Nah, silahkan teman-teman nanti pikirkan. Kira-kira apa sih inovasi yang akan aku buat nanti ya untuk mengembangkan bisnis ya, untuk menciptakan ide-ide bisnis. Apakah ini jenis inovasi penemuan, benar-benar menemukan hal baru yang orang lain belum pernah menemukannya atau belum pernah buat ya, atau mengembangkannya sudah ada menjadi suatu produk yang lain daripada yang lain gitu ya, dan mengembangkan ya produk yang sudah ada gitu ya. Kemudian duplikasi, ambil tiru, modifikasi, nah gitu ya, atau sintesis ya gitu, beberapa ide bisnis ataupun uh, prospek ya, prospek yang menguntungkan itu, beberapa ide bisnis ataupun kita memiliki beberapa macam ya usaha dijadikan dalam satu tempat ataupun kompleks. Nah itu jadi memudahkan konsumen ya untuk memenuhi kebutuhannya. Ini adalah jenis inovasi, teman-teman silahkan nanti mau mengembangkan yang mana gitu ya. Kemudian konsep dasar kreativitas 4P ya, ini sebentar ya, ini 4P itu bukan bauran pemasaran, bukan marketing mix di sini, karena ini konsep dasarnya berdasarkan kreativitas dan inovasi ya, bukan produk price place ya, gitu bukan ya. Nah ini adalah kreativitas ya, dapat didefinisikan melalui konsep 4P di sini adalah pribadi, proses, pendorong, dan produk. Nah ini ya, jadi bukan bauran pemasaran, bukan marketing mix ya. Jadi pribadi, proses, pendorong, dan produk. Nah, oke, saya percepat saja. Nah, contoh pribadi di sini adalah kreativitas itu berasal dari karakteristik unik individu ya, pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya. Jadi keunikan ini mempengaruhi cara seseorang berpikir dan menghasilkan ide-ide baru gitu ya. Jadi kalau seorang memiliki ide itu kadang-kadang idenya itu aneh. Nah, orang-orang itu menganggap kok jualan kok seperti itu, contoh ya, contoh aqua gitu. Jualan kok air ngapain ya waktu itu dulu ya orang-orang gitu. Kalau aku sih sebodoh teing katanya orang Sunda, bodoh amat gitu ya. Yang penting itu ide gue ya. Satu saat yakin aja, satu saat gitu ya. Suatu saat ide bisnisku ini akan maju gitu. Yang penting kita yang memiliki ide itu yakin. Kalau kita sendiri disepelekan orang, tapi kita ya nggak yakin bagaimana ide bisnis itu akan menjadi berkembang. Kita yakin dulu, yang penting kita gitu ya. Nah, jadi ide bisnis satu orang dengan orang lain itu
berbeda emang, tergantung passionnya. Kamu pinginnya apa, kamu sukanya apa gitu ya. Ya mungkin bisa juga melalui aku dapat pangsit nih, sudah sholat nih, mau petunjuk gitu sama misalnya ya, dapat petunjuk nih aku harus bisnis ini gitu ya. Nah orang bilang kok bisnis begituan sih ini, kok jualan air sih, contoh aku ya, kok jualan air sih, air kan udah banyak, ngapain nih jualan air ya, nggak apa-apa kok aku tetap jualan ya, Bismillah gitu ya. Bertekad. Nah sekarang air mineral laris di pasaran gitu ya. Nah itu contohnya, contoh mudahnya saja ya. Next next saja ya. Nanti teman-teman bisa baca ya, nanti saya share. Nah, kemudian prosesnya. Proses kreatif adalah tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menghasilkan ide atau produk baru ya. Proses ini bisa melibatkan brainstorming, eksperimen atau metode lain yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini ya teman-teman ya proses kreatif. Nah, teman-teman misalnya punya ide bisnis dan idenya itu gagal misalnya. Teman-teman jangan menyerah gitu ya. Kemudian nggak laku. Nah, contoh ya. Yang jualan coklat, coklat apa itu ya? Coklat mete itu apa namanya? Silver Queen ya, Silver Queen. Nah, dulu dia pengen jualan nih. Banyak coklat di daerahnya, tapi coklatnya itu dimasak begitu-begitu saja. Nah, kemudian dia padukan jualan coklat gitu dengan mete. Nah, pertama itu kan dia lumer gitu ya, dihina orang juga ini. Ini saya juga baca-baca ya gitu ya. Gimana kok begitu sih, coklatnya begitu lumer. Nah, kemudian dia punya ide, dikembangkan terus sampai berhasil menjadi Silver Queen, produk Silver Queen yang terkenal di seluruh dunia sekarang. Berapa sekarang omsetnya? Triliunan, luar biasa. Nah itu tadi ya. Jadi kalau kita memiliki usaha dan usaha itu belum berhasil, banyak orang menghina kita, gitu, menyepelekan kita. Kita jangan menyerah, gitu ya. Berusaha lagi. Ikuti prosesnya. Kalau awal memang begitu, tidak enak ya. Ibaratnya ya seorang bayi gitu ya. Bayi kalau lagi berjalan juga sering jatuh gitu ya. Minta digandeng sama ibunya, orang tuanya, dititah dulu gitu ya. Sini-sini nak aku gandeng gitu ya. Biar nggak jatuh ya nggak apa-apa. Ikuti aja prosesnya. Nanti lama-lama kalau berusaha dari jatuh ya berdiri, jatuh lagi, nanti akan bisa berdiri sendiri insya Allah. Nah itu ikuti prosesnya teman-teman, jangan menyerah. Ya begitu ya. Kemudian pendorong ya, faktor-faktor yang mempengaruhi atau mengarahkan kreativitas baik positif pendorong maupun negatif atau penghambat ya. Faktor-faktor ini bisa berasal dari lingkungan, budaya atau bahkan dari diri sendiri. Nah, pendorong. Jadi teman-teman kalau ingin berhasil sukses ya bisnisnya, jadi teman-teman harus memiliki lingkungan, teman-teman orang yang mensupport bisnis Anda. Jadi jangan berteman dengan orang-orang yang negative thinking, yang orang-orang yang pemikirannya itu mudah menyerah. Teman-teman bergaulah dengan orang-orang sukses. Nah itu, jadi ikuti pelatihan-pelatihan yang dimana di situ kelompok orang-orang di situ pengusaha-pengusaha sukses. Mungkin bayarnya agak mahal ya. Ada yang pelatihan bisnis itu ada yang 3 juta, 7 juta, 10 juta misalnya ya teman-teman. Kalau ada rezeki ikut aja mereka. Jadi bergaul dengan mereka, dengan begitu teman-teman akan save kontak mereka ya. Pak, nomor teleponnya berapa gitu ya. Bisnis apa Pak? Kita belajar dari mereka orang sukses. Ya kalau kita ingin sukses ya berteman dengan orang sukses gitu. Bagaimana bisa masuk ke sana? Salah satu caranya kalau ada diklat. Pelatihan-pelatihan kalian ikut yang dimana di situ orang-orang yang pengen sukses semua gitu. Jangan bergaul dengan orang-orang yang hatinya kecil, yang tidak ingin sukses. Nanti teman-teman jadi cepat menyerah gitu. Ya, Bu, mahal bayarnya. Ya, namanya ingin untung besar, ingin berhasil, memang perlu modal. Nah, ingat itu pesan dari siapa yang kemarin saya bilang yang membantah Bob Sadino, ya, yaitu membantah teori ekonomi, di mana dengan modal atau keuntungan sekecil-kecilnya, ya, agar mendapatkan hasil sebesar-besarnya nonsen, tidak mungkin. Kalau ingin hasil besar, kalian modalnya harus besar, perjuangannya harus besar, ya, perjuangannya harus luar biasa, effortnya harus luar biasa, ya. Kalau ingin menghasilkan ya itu saja ya, silahkanlah kalian usahanya itu aja gitu, tidak usah berusaha yang besar gitu, tidak usah memerlukan effort yang luar biasa, tidak perlu memerlukan modal yang besar. Kalau pengen usahanya yang sukses ya mendapatkan keuntungan besar ya perlu modal besar, perlu effort yang besar, perlu perjuangan yang luar biasa. Kalau perjuanganmu dihina orang cuman kok jualan begitu sih, kok begini rasanya, nah terus menyerah ya bagaimana mau sukses? Kalau mau sukses ya harus berusaha, berjuang ya untuk mewujudkan impian gitu ya. Nah makanya itu kalian harus bergaul dengan orang-orang yang memiliki
positif ya, misalnya aura positif ya, aura sukses, bergaul dengan orang sukses, dengan lingkungan yang positif gitu. Jangan lingkungan orang-orang yang istilahnya mudah menyerah gitu, tidak punya masa depan gitu. Jangan ya, bukannya kita pilih-pilih teman, bukan gitu ya. Ya semuanya sih ya, yang penting baik. Ya benar ya, benar. Tapi kan kita ingin sukses gitu ya. Jadi kita harus berteman dengan orang-orang yang memiliki pemikiran maju. Ya, oke, produk ya hasil dari kreativitas baik berupa ide, solusi, inovasi atau produk baru. Produk kreatif harus original dan bermanfaat. Nah, ini kalau kalian memiliki produk ya, ingin menghasilkan produk yang bagus ya, produk itu harus benar-benar ori ya. Kalian istilahnya jangan pernah menjual produk itu palsu gitu ya. Kemudian produknya tersebut itu tidak berkualitas ya, benar-benar berkualitas ya dan bermanfaat untuk masyarakat gitu. Jangan abal-abal istilahnya produknya. Kalau ini mengeluarkan produk, launching produk ya berkualitas sekalian. Jadi di situ akan muncul istilahnya trust ya, kepercayaan ya oleh konsumen kita ya. Jangan pernah sekali-kali kita itu membohongi konsumen ya. Ya. Ini asli kok Bu, bener ori, bener ini ori, iya gitu ya. Oh iya kalau gitu, ori saya pesen deh berapa bis Bu? 100 bis misalnya ya gitu. Terus alhamdulillah dia mau membeli produkku 100 bis langsung, padahal produk itu palsu, saya bohong nih ori. Nah, di saat itu Anda memang menang, tapi besok dan selanjutnya next kali Anda akan gagal gitu ya, karena orang nggak akan percaya lagi gitu. Jangan percaya sama dia gitu misalnya, dia itu nggak jujur jualannya, katanya ori ternyata misalnya parfum ya, ternyata parfumnya ini palsu gitu. Nah, selanjutnya untuk berikutnya Anda tidak akan pernah dipercaya orang lagi gitu. Dan dia akan dari mulut ke mulut, ingat ya, strategi pemasaran dari mulut ke mulut. Nah, itu lebih parah, lebih jahat, lebih manjur daripada medsos ya. Di medsos sekarang juga banyak ya konsumen yang julid. Nah, teman-teman tuh hati-hati jangan sampai pernah membohongi konsumen. Nah, karena itu akan membuat usaha kita itu hancur. Nah, gitu ya misalnya ya. Kepercayaan, trust. Kepercayaan itu, membangun kepercayaan itu penting sekali ya. Gitu teman-teman, lebih baik kita untung sedikit dulu dari awal, kita membina bisnis kita dengan kejujuran daripada kita untung besar, nanti besoknya kita rugi total. Nah, itu bisnisnya tutup, nah bangkrut, nah itu ya, itu lebih baik kita ikutilah prosesnya gitu. Kalau baru usaha ya nggak mungkin kita langsung untung bermiliar-miliar gitu ya. Untung sedikit nggak apa-apa. Yang penting kita membangun kepercayaan konsumen gitu. Membangun kepercayaan konsumen, percaya bahwa produk kita asli, original dan berkualitas. Nah, itu lebih baik ya. Nah, dalam konteks ini bisnis kreativitas 4P ini membantu perusahaan untuk menghasilkan ide-ide baru untuk produk atau layanan. Jadi kreativitas membantu perusahaan menciptakan produk atau layanan yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian meningkatkan kualitas proses bisnis. Jadi kreativitas dapat digunakan untuk menyederhanakan proses ya, meningkatkan efisiensi dan menciptakan nilai tambah. Ini ya, dalam konteks bisnis ya, kreativitas 4P ini ya, penting sekali ya. Kemudian menciptakan keunggulan kompetitif. Jadi produk atau layanan yang kreatif dan inovatif dapat membedakan perusahaan dari pesaing dan menarik pelanggan. Ya. Kemudian memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang tepat. Jadi kreativitas membantu perusahaan untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dan mencari solusi yang efektif. Nah, ini adalah begitu pentingnya ya kreativitas dan inovasi ya dalam berbisnis atau usaha ya. Oke teman-teman, nanti saya bagi ini di pertemuan ke-6 ya, saya share PowerPoint-nya. Oke, terima kasih. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Ini sudah lebih waktunya jam 19.39 saya sudah lebih 9 menit. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan teman-teman? Ya, menarik sekali ya materinya. Saya juga senang banget. Cuman kenapa saya di pertemuan pertama, coba pertemuan kedua saya bisa menyampaikan banyak hal. Ya, oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Sampai di sini? Mau nanya? Ya, boleh. Untuk yang nanti UTS itu kan katanya bawa print out ke kampus kan? Ya. Apa dijilid? Ya, betul. Dijilid ada inian ketentuan warnanya nggak Bu? Enggak, bebas. Oke. Satu kelompok satu saja, satu kelompok satu makalah saja. Ya, oke. Makasih Bu. Oke, ada yang lain, ada yang ditanyakan?
Oke, kalau tidak ada ditanyakan ya, karena jam 19.40 ya, teman-teman harus gabung lagi di pertemuan kedua ya. Saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa minggu depan. Kelompok 3 jangan lupa minggu depan presentasi. Terima kasih. Terima kasih. UTS-nya. Terima kasih Bu. Selamat malam. Jangan lupa. Terima kasih Bu. Istirahat.